Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 22 Januari pukul 19:13 guys. Jadi ketika lu berinvestasi, ya ini video ini gue buat untuk teman-teman khususnya yang mau screening saham secara cepat ya guys. Kalau gue sih screeningnya begini nih dengan cara begini. Nah, ketika lu berinvestasi di pasar saham ya, lu akan menemukan beberapa kemungkinan. Paling dasar lu akan menemukan tiga kemungkinan. Jadi kalau lu pernah belajar matematika bab peluang, nah lu bisa memperhatikan hal ini. Akan ada tiga kondisi. Tiga kondisi ini apa? Biasanya kalau kita mau membeli saham, kita memperhatikan valuasinya, kemudian ada dia bagi dividen atau tidak, kemudian dia hutangnya bagaimana. Nah ini nih, ini screening dasar yang gua lakukan ketika gua mau memilih saham. Nah ini kayak gini guys ya, dalam memilih saham. Yang gue lakukan ya guys ya, sebelum gue melihat lebih jauh mengenai bisnisnya apa, laporan keuangannya berapa, laporan keuangannya bagaimana, dia punya piutang sama siapa dan sebagainya, itu udah lumayan jauh lah, udah level selanjutnya. Tapi dasarnya lo akan menemukan kondisi di mana, oh saham A valuasinya murah nih, tapi dia nggak rutin bagi dividen nih, terus hutangnya gede guys. Nah itu lo akan menemukan kondisi seperti itu. Coba lo bisa jawab nggak saham apa yang kayak begitu? Ada lagi yang valuasinya murah, dia nggak rutin dividen, tapi utangnya kecil. Utangnya kecil, perusahaannya sehat banget, keuangannya sehat banget, kondisinya udah hampir kecil kemungkinan perusahaan ini bangkrut. Kecil kemungkinan, nggak kayak Sritek tuh ya. Ada juga yang valuasinya sedang. Valuasinya sedang ini biasanya ya eh, ya kayak pernya dia 15 ke atas atau 10 ke atas. Atau PBV-nya di atas 1, di atas 1,5 bahkan di atas 2. Kayak gitu, guys. Nah, lu mau memilih yang mana? Kalau gue pribadi nih ya, gue akan menjawab berdasarkan pemilihan gue pribadi ya. Screeningnya adalah begini. Pertama, yang akan gue lihat adalah ketika lu langsung langsung blacklist dulu nih. Ya, terutama buat lu yang pemula. Lu boleh langsung blacklist perusahaan-perusahaan yang tidak rutin membagikan dividen. Yang tidak rutin membagikan dividen. Setelah itu, lu bisa bukan blacklist sih. Blacklist terlalu terlalu inilah, terlalu sporadis karena kadang juga gue beli perusahaan yang dia nggak bagi dividen walaupun portofolionya nggak terlalu gede gitu, porsinya nggak terlalu gede. Tapi lu buat pemula coba hindari perusahaan yang dia nggak rutin bagi dividen dulu ya. Kemudian yang kedua, nah ini guys, yang hutangnya besar. Ini lu hindari. Nah ini. Otomatis pilihannya cuma dua. Antara valuasinya sedang, rutin dividen hutang kecil, atau valuasi murah, rutin dividen hutang kecil. Nah ini. Pilihannya cuma di sini. Nah, biasanya ketika gua menemukan saham yang seperti C ini, valuasinya sedang nih. Nggak terlalu masalah lah. Hutangnya, DER-nya di bawah 100, bahkan di bawah 50. Oke. Valuasinya tapi sedang. Oh, nggak masalah. Kalau gue pribadi ya, gue akan lebih memilih perusahaan yang valuasinya nggak apa-apa, agak mahal sedikit. Valuasinya nggak bisa dibilang murah. Tapi dia rutin membagikan dividen. Kemudian, dia secara keuangan juga sehat. Di angka 100 atau 120 masih oke lah. Tapi kalau udah di angka 200 ke atas, 300, apalagi dia punya hutang-hutang yang berbunga, itu biasanya sangat gua hindari. Meskipun valuasinya sangat-sangat murah, gua hindari biasanya. Gua hindari bukan berarti gua nggak beli. Kadang gue juga beli. Cuman biasanya gua kalau megang saham kayak begitu nggak tenang. Gua beli ketika lagi murah banget, ketika nanti harganya udah naik, gue biasanya akan jual, nggak akan hold lama-lama.
Itu kalau dia punya valuasi yang sangat murah, berarti kan ke peluang yang ini nih ya, valuasi yang sangat murah, dia rutin dividen. Ada nggak perusahaan yang valuasinya murah, rutin dividen, hutangnya tapi gede? Ada. Contohnya apa? Kayak Medco. Ya, dia gede, bahkan bisa gede banget sebelumnya. Utang-utang obligasi juga gede. Kemudian valuasi sekarang kan lagi murah Medco ya. Cuman sekali lagi guys ya, bukan berarti gua nggak pernah masuk. Karena gue juga lagi ngelihatin juga Medco ini. Nah, yang membedakan adalah ketika gua masuk, porsinya biasanya tidak terlalu besar. Karena kenapa guys? Ketika dia punya hutang yang besar, biasanya nanti akan ada beban keuangan yang akan timbul pada suatu kuartal apabila terjadi suatu hal yang di luar kondisi internal perusahaan. Contohnya apa di luar kondisi internal perusahaan? Dia misalkan utang dalam mata uang asing. Ya, perusahaan utang dalam mata uang asing. Ini bukan berarti Medco ya. Perusahaan lain, ada perusahaan A misalkan dia ngutang dalam mata uang asing, ternyata kursnya menguat. Akhirnya ada kerugian selisih kurs. Kayak begitu. Jadi US dollarnya menguat, dia ada kerugian selisih kurs. Memang betul kalau misalkan US dollarnya melemah, rupiahnya menguat, nanti dia ada keuntungan selisih kurs. Tapi itu hal yang terkadang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita perhitungkan. Nah, itu kenapa salah satu alasan kenapa gue menghindari perusahaan yang punya utang besar. Jadi, ketika gue menemukan perusahaan yang valuasinya murah, rutin dividen dan hutangnya kecil, biasanya gue nggak mikir panjang. Ketika dia udah turun nih year to date sebesar 20%, 15%, atau bahkan 30%, apalagi turunnya bukan gara-gara si perusahaan ini jadi jelek, turunnya hanya karena berita-berita yang masif di media, itu biasanya gue malah justru masuk. Kalau gue menemukan valuasi murah, rutin dividen, hutangnya kecil. Contohnya apa guys? Contoh ya, kayak auto. Nah, auto. Kemudian sekarang Elsa. Elsa kan juga lagi turun tuh ya. Kemudian ada Bluebird. Ya. Kemudian ada apa lagi? UNTR. UNTR juga lagi turun kan. Di angka 25 ribuan. Tapi tadi naik lagi tuh. 25 ribu ke 25.900. Tadi sempat 25.670. Gue nggak tahu kedepannya nanti akan bagaimana. Kayak begitu guys. Nah biasanya gue lebih tenang ketika memegang saham gini. Ketika gue memegang saham gini dan mungkin ya secara year to date, 1 tahun ke belakang, 3 bulan ke belakang, 6 bulan ke belakang dia udah turun 40%. Gak ada masalah sebenarnya sama perusahaannya. Gue bisa masuk tuh biasanya 10% portofolio dulu. Nanti kalau misalkan turun lagi gue beli lagi 15% portofolio. Sampai akhirnya nanti jadi 20% porsi di portofolio. Biasanya kalau udah 20% porsi di portofolio, itu gue stop. Karena udah lumayan banyak nih. Karena kan gue nyisain slot buat beli saham-saham yang lain. Kayak begitu guys. Jadi yang membedakan itu guys, ketika gue membeli saham yang 3 kondisi ini, jadi lebih tenang. Jadi lebih tenang apa? Ya ketika nanti rilis laporan keuangan, kadang-kadang ada nggak guys perusahaan yang valuasinya murah banget, dia rutin dividen, tapi rutin dividennya kecil, udah begitu hutangnya gede. Udah begitu hutangnya sama pihak berafiliasinya. Jadi yang untung pihak berafiliasinya nih guys. Udah gitu ada lagi perusahaan yang hutangnya gede, dia nerbitin obligasi. Nerbitin obligasi, kemudian obligasinya diserap sama pihaknya yang memang perusahaan afiliasinya juga sebenarnya. Cuman kita nggak tahu itu bahwa yang nyerap obligasinya adalah perusahaan afiliasi. Itu ada juga. Kayak gitu. Itu biasanya kejadian ketika nanti kuartal 1 untung, kuartal 2 untung, tiba-tiba kuartal 3 minus. Itu kalau utang utang gede, makanya sangat gua hindari. Nah, apakah pertanyaan selanjutnya begini guys. Apakah dengan valuasi murah, kemudian dia rutin dividen dan hutangnya kecil, sahamnya udah pasti naik? Belum tentu juga. Ini kan kalau kita lihat kondisinya sempurna ya. Siapa yang nggak mau beli saham yang kayak begini? Siapa yang nggak tenang? Pasti tenang, hampir pasti ya tenang lu kalau memegang saham seperti ini. Tapi tentu aja belum pasti juga sahamnya akan naik. Ada faktor selanjutnya yang harus kita bedah. Oh ternyata dia ini udah memenuhi kriteria nih. Oh ternyata laba usahanya turun terus dari tahun ke tahun. Betul laba bersihnya naik, cuman kenaikan laba bersihnya bukan ditopang dari
kegiatan operasional intinya guys, tapi dari dia investasi di tempat lain. Itu lain lagi. Ada faktor ini, laba usahanya turun tiap tahun. Apa contohnya? Ekat. Tahu Ekat ya? Rutin dividen, ya kan? Valuasi murah. Kemudian utang kecil nggak? Sehat itu perusahaan. Tadi gue bilang, kecil kemungkinan Ekat bangkrut. Cuman sahamnya naik nggak? Nggak, justru turun. Karena gue udah pernah bahas juga di video sebelumnya. Salah satu alasan kenapa Ekat turun terus adalah secara laba operasional, laba usahanya dia sebenarnya nggak naik, justru turun. Artinya sebenarnya jualan perekatnya itu, ya bisnis intinya dia, lama-lama turun. Kecuali si Ekat bisa naik tuh, laba usahanya. Itu mungkin sahamnya bisa berbalik arah. Tapi untuk saat ini belum. Kayak gitu guys ya, itu tergantung dari manajemen Ikat. Ada lagi nggak? Valuasi murah, rutin dividen, hutang kecil, ternyata sahamnya turun. Coba lu komen di bawah ya guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.